Dan ini tiga-tiganya itu penting. Suasana di rumah, suasana di masjid, suasana di masyarakat. Harus tiga-tiganya kita buat. Karena hidupkan suasana sunnah di rumah itu. Pakaian sunnah, Masya Allah. Itu anak-anak kita didik pakaian sunnah. Karena pakaian sunnah itu akan mendatangkan hidayah. Itu saya lihat itu kalau orang tuh pakaian sunnah itu ya, anak-anak itu nakalnya itu berkurang gitu. Ini kalau pakaiannya model John Lennon itu nanti nakalnya itu tambah. Karena niru-niru pakaiannya orang-orang kafir atau orang fasik itu akan mendatangkan kegelapan dalam hati. Tambah akal nanti. Insyaallah malaikat. Saya tidak bicara fikih ini, bicara hati aja. Kalau pembahasan fikih nanti ada pembahasannya itu sebetulnya mereka. Terus buat suasana perjuangan di masjid kita. Hari-hari kita duduk di masjid musyawarah, fikir. Kata Syekh Abdul Wahab Amir Bangladesh itu, duduknya orang iman di masjid mikirkan agama akan jadi asbab perubahan hidayah seluruh dunia. Insyaallah malaikat. Itu agama tersebar seluruh dunia itu asal mulanya ada orang-orang yang duduk di Masjid Nabawi sana mikir agama. Setelah mikir agama, bergerak untuk agama. Akhirnya agama tersebar kemana-mana. Pikir bagaimana tetangga-tetangga kita yang belum ke masjid kita datangi. Karena Allah tanamkan dalam hati. Dulu Rasulullah datang ke rumah-rumah, sedangkan beliau ini Sayyidul Anbiya, pimpinan para nabi. Beliau ini orang yang begitu mulia, keringatnya aja wangi melebihi kasturi. Kalau beliau berjalan, pohon-pohon pun menunduk hormat, binatang-binatang pun hormat, batu-batu pun mengucapkan salam. Tapi beliau telah datang ke rumah-rumah untuk mengajak orang kepada agama. Maka jangan kita anggap hina datang ke rumah-rumah itu satu kerja yang mulia. Insyaallah mulia. Kalau kita ditolak, dulu Nabi dilempari batu, kita ditolak syukur. Besok datang lagi. Kamu itu kok datang terus ke sini? Saya itu sudah bosan melihat kamu. Ya Bapak bosan tidak apa-apa. Tapi kata para ulama, saya datang begini, saya dapat pahala. Kalau Bapak marah, pahalanya tambah banyak. Maka walaupun Bapak marah, saya akan tetap datang ke sini tiap hari. Insyaallah malaikat. Saya itu nggak senang sama kamu itu. Nggak apa-apa Pak. Saya tetap senang sama Bapak karena Bapak orang Islam, umatnya Rasulullah. Walaupun Bapak benci sama saya tetap senang sama Bapak. Bisa begitu?
Nah, itu kalau kamu praktekkan sama istri kamu yang marah-marah itu nggak jadi marah. Tapi kalau kamu itu suka marah sama orang, nanti istrinya lama-lama minta cerai nanti. Jangan marah. Umat itu juga begitu. Kalau mereka itu marah, kita jangan marah. Lama-lama akur. Kalau mereka marah, kita ganti marah. Cerai sama umat kita. Insya Allah mulai kan. Tapi kalau cerai sama istri, hitungannya cuma 3. Cerai 3 nggak bisa balik. Kalau kepada umat ini, walaupun sudah cerai 1000, kita balik lagi boleh. Insya Allah mulai kan. Datang lagi hari-hari, datang lagi. Maka akan datang satu masa, insya Allah Allah akan kasih perubahan kepada yang kita datangi, atau kadang-kadang orang lain yang Allah datangkan. Fa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum. Assalamualaikum. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum. Kalau kamu tidak mau, Allah akan datangkan orang lain. Itu dakwah itu begitu semuanya kan. Kita datang lagi. Dia tidak mau terus, nanti Allah akan kirim orang lain. Nabi dakwah di Mekah, dakwah di Taif, ditolak terus. 1-2 orang aja yang terima. Allah datangkan orang Madinah. Orang Madinah itu tidak didatangi sama Nabi. Nabi tidak pernah datang ke Madinah, tapi orang Madinah datang sendiri. Setelah itu baru Nabi datang ke Madinah. Jadi dakwah itu nggak ada ruginya. Kalau diterima, ya untung kita dapat pahala. Kalau ditolak, kita ya untung dapat pahala. Dan Allah akan ganti orang lain yang mau. Asalkan ikhlas. Insyaallah malikan. Kalau tidak ikhlas, kalau diterima senang, kalau tidak diterima terus kemudian sedih, ini tandanya tidak ikhlas. Kenapa kamu tidak diterima kok sedih? Dapat pahala kok sedih? Gak usah sedih, terus saja. Saya itu sedih itu bukan karena itu, Pak. Sedih kasihan melihat dia. Oh iya betul kalau itu. Tapi kalau dilihat dari segi kita dapat pahala, nggak usah sedih sebetulnya. Walaupun kita bayan, semua tidur, nggak usah sedih. Siram aja air kopi 1 ceret gitu, nggak usah sedih. Insya Allah mulai kan. Dapat pahala kok sedih. Insya Allah mulai kan. Maka buat suasana di masjid kita, kemudian kita keluar buat suasana agama itu kepada seluruh umat. Itulah namanya khurud fisabilillah. Dan ini tiga-tiganya itu penting. Suasana di rumah, suasana di masjid, suasana di masyarakat. Harus tiga-tiganya kita buat. Karena dulu Nabi juga buat 3 itu langsung. Saya buat suasana di rumah saja, masjid nggak usah. Oh tidak ikut Nabi, Nabi tidak begitu. Saya yang penting masjid saya sendiri, kampung-kampung nggak usah saya pikir. Nah itu tidak benar, Nabi tidak begitu dulu. Rumah iya, masjid sendiri iya, masyarakat umum iya. Nah kalau kita ini sholat harus ikut Nabi, kita dakwah juga harus ikut Nabi. Bagaimana kita dakwah seluruh alam.
dakwah itu dengan seluruh alam itu jadi mudah, bukan jadi sulit. Kemarin saya itu ke Aceh, saya cerita sama orang Aceh, dakwah seluruh alam itu jadi mudah, bukan sulit. Contohnya saya bilang, saya itu mau ke Aceh kemarin, sampai di Surabaya sana sudah ada orang menjemput polisi, tahu-tahu dikasih makan di masjid itu. Lah kamu kok tahu? Saya sini loh, saya ini polisi, tahu aja Pak Kiai. Oh gitu. Lalu kok bisa kenal dakwah itu dari mana? Dulu saya polisi di Aceh. Di sana saya keluar 3 hari. Akhirnya saya di Surabaya, terus jadi kenal dakwah. Coba semalaikan. Jadi belum sampai ke Aceh sudah lewat barokahnya Aceh. Saya bilang gitu sama orang Aceh. Ada orang tuh didatangi jamaah tuh nggak mau. Tahu-tahu anaknya disekolahkan di Australia. Di Australia ditangkap sama orang dakwah di sana. Keluar 40 hari, pulang langsung hidup masjidnya. Di tempatnya Ponorogo, itu orang Ponorogo itu, ternyata kuncinya di Australia. Nah, itu belum aneh lagi. Saya ketemu orang namanya Aiman Mirdad, orang Mekah. Dia cerita sama saya itu orang Mekah, nggak pernah ke masjid, itu nggak pernah. Saya itu sudah tua, belum pernah haji juga. Tapi saya dikirim ke Amerika untuk belajar minyak di sana, belajar teknologi minyak di Amerika. Sampai di Amerika ditangkap orang dakwah, keluar 3 hari, akhirnya keluar 4 bulan di Amerika. Pulang ke Mekah ya terus di masjid aja tiap hari. Sering kesini dia itu, Aiman Mirdad itu, orang Mekah tapi kuncinya di Amerika. Coba semalaikan. Jadi dakwah seluruh alam itu jadi mudah, bukan jadi sulit. Ada orang Kediri, di Kediri itu juga beling, nakal itu. Tahu-tahu kerja di Hong Kong. Sampai di Hong Kong ditangkap sama orang dakwah di sana. Pulang jadi orang soleh. Maka dakwah itu harus seluruh alam. Kalau kita tidak dakwah seluruh alam, yang terjadi sebaliknya. Di Mekah itu asalnya itu orang-orang baik semua, keturunan Nabi Ibrahim, semua orang baik. Akhirnya ada orang Mekah namanya Amr bin Luhai. Dia dagang ke Syam sebelum Nabi ini, kan. Orang Syam itu penyembah berhala. Akhirnya Amr bin Luhai ini mikir, ini kalau saya beli berhala satu dibawa ke Mekah ya bagus ya. Hanya dia beli berhala dari Syam, ditaruh di Mekah, dan dia ini seorang tokoh kaya di Mekah. Akhirnya ngajak teman-temannya, ini kalau di Syam orang nyembah begini. Terus mereka dapat berkah gitu. Akhirnya orang-orang Mekah pada nyembah berhala gara-gara orang yang pergi ke luar negeri ini. Tapi kalau ada dakwah, gara-gara orang pergi ke luar negeri, nanti pulang jadi fikir agama. Insyaallah malaikat. Maka dakwah seluruh alam. Kalau dakwah yang dipikirkan kampung sendiri, lama-lama putus asa. Coba kalau Nabi dulu dakwah di Mekah aja, semuanya mati hidup di Mekah, enggak jalan. Beliau hijrah ke Madinah. Nabi Ibrahim dakwah di Babilonia tapi enggak jalan, hijrah ke Syam, akhirnya berkembang di sana.
maka semulaikan Allah Ta'ala. Begitu juga orang-orang akhir. Sunan Ampel itu rumahnya Kamboja sana. Terus dakwah di Jawa, akhirnya tersebar agama seluruh Jawa sekitarnya. Orang zaman sekarang. Tambah lagi saya Muhammad Ilyas, kalau beliau mikirkan India saja, wah India ini orangnya keras-keras, mulai kan susah. Tapi beliau kirim jamaah kemana-mana, akhirnya sampai ke Temboro. Pikir tempat lain. Dakwah itu seperti dagang. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Dagang itu jangan bertempat saja satu tempat. Dagang itu di mana kita bisa jual dagangan kita jual. Lakunya Jakarta, lakunya di Amerika, kita jual ke Amerika. Insyaallah kan. Maka dakwah itu harus bergerak. Dengan dakwah maka hiduplah agama. Maka orang Madinah ketika menyambut Nabi, mereka bernyanyi, wajib syukru alaina mad'a lillahi da'. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah, bukan selagi masih panen, selagi masih ada orang dakwah. Karena kalau dakwah ada, hidup agama, nanti sawahnya pun barokah, rizkinya barokah. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Itu laki-laki, perempuan, anak-anak, nyanyinya sama. Wajib syukru alaina mada'a lillahi da'. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Maka akhirnya bagaimana? Akhirnya Madinah yang tadinya amburadul jadi Madinah Al-Munawwarah. Maka kalau kampung kita itu semangatnya seperti orang Madinah, laki-laki, wanita, anak-anaknya, wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Nanti jadi Temboro Al-Munawwarah, jadi Ngawi Al-Munawwarah. Tapi orang Madinah itu kok bisa mufakat seperti itu, bagaimana? Kita tunggu begitu? Enggak. Itu asalnya ada orang-orang bergerak dipimpin oleh Mus'ab ibn Umar, bergerak ke rumah-rumah, diceritain pentingnya agama, pentingnya dakwah. Maka ketika Nabi datang sudah mufakat, wajib syukru alaina mada'a lillahi da'. Maka kita gerak di rumah-rumah, semua orang kita kasih tahu Nabi dulu siang malam dakwah, akhirnya datang macam-macam pertolongan Allah. Kita siang malam dakwah, maka akan datang pertolongan Allah. Maka nanti kalau jamaah datang, kita sambut dengan wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Insyaallah kan. Tapi orang Madinah sudah nyambut semua, tapi yang disambut tidak datang. Gimana kira-kira? Orang Madinah sudah nyambut, wajib syukru alaina, tapi yang disambut itu nggak datang. Kenapa? Masih tidur di Temboro. Oh, gimana nanti akhirnya? Nggak jadi Madinah juga. Adanya orang Ansor itu harus ada orang Muhajirin dulu. Setiap ada orang Muhajirin sudah sunnatullah,
Allah bangkitkan orang-orang Ansor. Setelah Nabi bergerak, baru muncul itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sebelum baginda Nabi bergerak, mereka tuh nggak muncul. Setelah sumur digali, baru keluar air. Setelah benih ditanam, baru keluar buah. Setelah kita bergerak berkorban, Allah akan munculkan angsor-angsor di mana-mana, insya Allah malaikat. Maka semalaikat yang mau keluar 4 bulan 40 hari tambah masa, sisa masa, silahkan berdiri ke belakang. Monggo yang mau keluar. Gimana Afan? Ya. Tambah masa. Yang sudah mau wafsi, ini baru dari IPB, itu supaya semangatnya tidak loyo, keluar dulu berapa hari gitu. Baru dari IPB sudah mau pulang aja, nanti semangatnya itu bukan semangat dakwah, semangat pulang. Nanti itu akan mempengaruhi orang-orang kampungnya, sehingga orang kampungnya inginnya pulang aja. Keluar dulu, kalau sudah timbul semangat dakwah, baru dimusyawarahkan untuk pulang. Pulang itu dengan rasa berat, tandanya lulus itu. Tandanya lulus itu pulang itu berat itu. Kalau pulang kok seweneng, belum lulus. Katanya begitu. Kata Maulana Zakaria, alangkah anehnya madrasah cinta, katanya. Siapa yang lulus malah tidak bisa pulang. Ini dakwah ini madrasah cinta, cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta negeri akhirat. Kalau sudah cinta malah nggak bisa pulang. Seperti orang sekolah di Jakarta, dapat istri di Jakarta, malah nggak bisa pulang. Kok bisa pulang? Tandanya nggak dapat istri itu. Insya Allah mulai kan. Dah kamu pikir sendiri, yang baru IPB itu mau lulus seperti saya, terserah kamu. 33, 44 diulang yang kita sampaikan tadi. 33, 44 diulang.